Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan Jumat pertama, di mana sebagai orang Katolik, dalam tradisi kita jadikan sebagai hari di mana kita menghormati secara khusus hati Yesus yang Maha Kudus. Dan bacaan hari ini masih bagian dari khotbah di bukit. Tentu langsung berkaitan juga dengan hal itu, bagaimana kita harus menjaga kemurnian hati supaya jangan mudah marah dan tersinggung. Saya Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah Yesus di atas bukit itu memang fenomenal. Dalam Injil Matius bab 5 sampai bab 7 seluruhnya berisi tentang khotbah di bukit. Ajaran penegasan Yesus yang penuh kewibawaan untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting dalam hidup, dalam relasi dengan Tuhan, dalam relasi dengan sesama. Saudari-saudara, dalam bagian khotbah di bukit hari ini, kita mendengar tentang bahwa orang tidak boleh marah. Memang Injil hari ini diawali dengan satu kalimat, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudari-saudara umat beriman terkasih, saya ingin fokus kepada apa yang dikatakan Yesus pada bagian awal ketika mengutip perjanjian lama. Yesus katakan, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saya ingin fokus kepada soal marah atau kemarahan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salah satu taktik dalam pertandingan sepak bola itu adalah mempermainkan emosi lawan. Sebab kalau mereka sudah mulai emosi, biasanya lalu fokus terbagi. Mereka akan bermain dengan tidak bagus karena sudah dikuasai oleh emosi, oleh ketersinggungan, lalu fokusnya menjadi terbelah. Di dalam kemarahan, lalu kendali menjadi agak lemah. Konsentrasi berkurang dan akhirnya mungkin sekali untuk dikalahkan. Ketika seseorang marah, saudari-saudara, dia tidak dapat menjalankan peranannya dengan baik. Cicero
adalah seorang orator Romawi kuno yang sangat terkenal. Dia pernah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dikerjakan dengan benar dan sepenuh hati dalam kemarahan. Saya pikir Cicero benar. Tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan dengan benar dan sepenuh hati di dalam kemarahan. Pada hakikatnya saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang marah, keseimbangan pribadi menjadi terganggu. Penalaran logis menjadi lemah. Tidak berjalan semestinya. Pengendalian diri lalu juga terganggu, tidak seimbang. Dan di sini kemungkinan berdosa menjadi sangat besar. Itu mengapa Yesus menegaskan membunuh itu sudah dosa. Tetapi siapa yang marah kepada saudaranya, dia sudah berdosa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus melangkah maju, melangkah lebih jauh ketika dia mengatakan bahwa siapa yang marah, dia harus dihukum. Membunuh sudah dosa, tapi tidak ada pembunuhan yang dilakukan tanpa marah lebih dahulu. Tidak ada satu tindakan kriminal yang dilakukan tanpa ada rasa marah, benci, sakit hati, dan dendam. Lihatlah misalnya saudara-saudari kasus Yosua yang viral dengan katakanlah judul polisi tembak polisi. Lihatlah kasus Mario Dandi dan David dalam penganiayaan yang juga sedang viral saat ini. Lihatlah misalnya dua ibu yang dikuburkan di bawah tangga di sekitar Bekasi, sebagaimana kita lihat di media sosial, media televisi, dan sebagainya. Tidak mungkin ada pembunuhan, tindakan kriminal, dan segala macam hal yang merusak pribadi orang lain tanpa didahului oleh rasa marah. Maka Yesus benar ketika dia mengatakan membunuh itu sudah dosa, tetapi siapa yang marah kepada saudaranya, dia harus dihukum. Kemarahan adalah tempat subur bagi iblis untuk menjalankan pengaruhnya. Dalam kemarahan, orang bisa bertindak salah, saudari-saudara. Dalam kemarahan, orang, apalagi karena kemarahan lalu menjadi pribadi yang terluka, saudari-saudara, maka itu akan mengganggu keharmonisan di dalam masyarakat, mengganggu keharmonisan di dalam komunitas. Pribadi yang marah atau pribadi yang terluka, dia akan melukai masyarakat, dia akan melukai komunitas. Masyarakat yang terluka dan dengan mudah akan dipecah-pecah, dengan mudah diadu domba, dengan mudah dimanipulasi oleh mereka yang ingin menggunakan situasi keterbelahan masyarakat. Maka saudari-saudara, perintah tidak boleh membunuh yang diperluas sampai kepada tidak boleh marah kepada sesama. Tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tapi juga berguna bagi komunitas yang lebih luas, komunitas umat beriman, komunitas masyarakat, dan sebagainya. Komunitas yang bebas dari rasa marah, saudari-saudara, lalu menjadi ladang subur bagi cinta yang murni, ladang subur bagi kasih, ladang subur bagi persaudaraan penuh dengan kerukunan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, orang bisa dengan mudah marah atas hal-hal yang sepele. Orang dengan mudah tersinggung untuk hal-hal yang sebetulnya tidak sangat esensial. Orang bisa merusak relasi baik yang dibina bertahun-tahun hanya karena kemarahan beberapa detik. Ingat saudara-saudari, luka hati itu oleh kata-kata yang menyakiti lebih sulit
atau lebih lama sembuhnya daripada luka fisik karena benda tajam. Maka hendaklah kita saudara-saudari mampu mengendalikan diri dari rasa marah, supaya jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Sebab itu adalah benih subur bagi tindakan-tindakan lain yang merusak. Marilah kita saudara-saudari bersikap sabar satu terhadap yang lain. Mari kita berpikir positif tentang seseorang walaupun kita perlu selalu juga bersikap hati-hati. Mari kita buang sikap curiga meskipun kita harus tetap waspada. Mari kita menjaga tutur kata dan sikap hidup agar berkenan di hati sesama, berkenan di hati Tuhan. Mari kita memupuk hati kita sebagai ladang cinta bagi karya Tuhan di tengah dunia. Kita ada dalam masa prapaskah. Moga-moga kita semakin diteguhkan saudara-saudari untuk memiliki pengendalian diri yang baik, pengendalian diri yang benar, pengendalian diri dari rasa marah dan gampang tersinggung, sehingga tidak banyak masalah-masalah yang mengikutinya yang akan terjadi di antara kita. Selamat beraktivitas hari ini, jaga hati supaya jangan mudah marah dan tersinggung, dan hasilkan buah-buah kebaikan dalam seluruh aktivitas karya pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan, menguatkan, dan mengubah pola pikir, cara pandang kami tentang pentingnya menjaga diri, pentingnya pengendalian diri supaya tidak mudah marah, tidak gampang tersinggung. Kuatkan kami agar selama masa prapaskah ini menjadi kesempatan yang indah bagi kami untuk memperbarui diri, untuk menjadi lebih rendah hati, dan anugerahkanlah kepada kami hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih, sehingga setiap orang boleh kami pandang sebagai saudara, setiap orang menjadi teman seperjalanan di dalam siarah kami menuju Dikau. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.